Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengikuti khutbah untuk sholat Jumat hari ini, akan kami sampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, yakni dana operasional masjid. 1. Infak hari Jumat yang lalu tanggal 31 Oktober 2025 sebesar Rp6.381.000. 2. Infak parkir sebesar Rp115.000, sehingga total penerimaan kami sebesar Rp6.268.961. Sedangkan jumlah pengeluaran kami sebesar Rp20.100.500 dikarenakan ada pemberian honor karyawan sebesar Rp17.600.000, sehingga saldo kas masjid hari ini sebesar Rp27.626.568. Yang kedua, yakni penerimaan dana pembangunan pekan ini diterima sebagai berikut. Pertama, donasi oleh Bu Nisa Maria Setiawan, Jalan Laut nomor 58 sebesar Rp500.000. 2. Donatur tetap RT 5 Jalan Kelinci sebanyak 1 orang sebesar Rp150.000. 3. Donatur tetap oleh Pak Imam Kabupaten sebesar Rp100.000. 4. Donatur tetap RT 10 Jalan Mulia sebanyak 1 orang sebesar Rp150.000. 5. Donasi melalui transfer dari Ibu Agnes untuk infak kalian sebesar Rp150.000. 6. Donasi melalui kris BSI tanggal 31 Oktober 2025 sebesar Rp10.000. 7. Donatur tetap RT 8 Jalan Semeru sebanyak 2 orang sebesar Rp200.000. 8. Infak melalui kalian dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, infak kalian melalui RT 1 Jalan Selamat dan Jalan 3 sebesar Rp598.000. RT 2 Jalan Argopulo sebesar Rp1.392.800. RT 3 Jalan Daun sebesar Rp555.200. RT 4 Jalan Bromo sebesar Rp552.100. RT 5 Jalan Kelinci sebesar Rp534.800. RT 6 Jalan Kawi sebesar Rp1.021.900. RT 7 Jalan Lawu sebesar Rp1.423.400. RT 8 Jalan Semeru sebesar Rp1.058.000. RT 9 Jalan Arjuna sebesar Rp1.067.500. RT 10 Jalan Mulia sebesar Rp522.400. RT 11 Jalan Sindoro sebesar Rp583.000. Dan yang terakhir RT 12 Jalan Tengger Prabu sebesar Rp747.500. Dengan total semua infak adalah Rp10.056.600. Dengan catatan Rp200.000 setor ke bank melalui transfer dan setor melalui kas ke bank sebesar Rp9.856.600. Dan yang terakhir, bagi hasil bank syariah sebesar Rp445.393.
sehingga total penerimaan dana pembangunan MK ini sebesar 11.561.993 rupiah. Sedangkan jumlah pengeluaran dana pembangunan MK ini sebesar 2.513.000 rupiah. Sehingga saldo kas dana pembangunan ini sebesar 539.944.824 rupiah. Yang ketiga yaitu dana yatim dan duafa. Satu, infak bulan Oktober 2025 sebesar 7.747.000 rupiah. Dua, infak dari Ibu Musa Damayanti dari Surabaya sebesar 500.000 rupiah. Tiga, angsuran UMKM sebesar 150.000 rupiah. Empat, bagi hasil bank syariah sebesar 21.148 rupiah. Sehingga jumlah penerimaan dana yang dua pekan ini sebesar 8.418.148 rupiah. Untuk pengeluaran dana yang dan duafa sebagai berikut. 1. 1 bulan Oktober tanggal 31 Oktober 2025 untuk 28 orang sebesar 8.200.000 rupiah. 2. Biaya administrasi bank sebesar 10.000 rupiah. Sehingga jumlah pengeluaran dana yang dan duafa sebesar 8.210.000 rupiah dan saldo sebesar 21.750.039 rupiah. Di samping itu, hari ini kami menerima donasi berupa makanan, yaitu nasi sebanyak 238 paket, kue sebanyak 35 buah, kopi sebanyak 15 saset, dan air mineral sebanyak 19 dus. Untuk pengambilan jemaah berkah, anak-anak di meja halaman depan sebelah utara, dan itu bapak-bapak di meja halaman depan sebelah selatan. Dimohon untuk antri dengan baik dan tertib. Semoga dapat berupa uang untuk operasional masjid dan untuk pembangunan serta donasi makanan dan minuman mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagi jemaah yang belum mematikan tanda delik atau notifikasi handphone, harap dimatikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses sholat Jumat. Hari ini Jumat tanggal 7 November 2025 Miladiah bersamaan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Yang akan bertindak selaku khotib Jumat adalah Bapak Ustadz Dr. Insinyur Haji Zainal Abidin Master of Science. Dan khotib Jumat depan insyaallah Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Son Haji Soleh BPS. Sedangkan untuk imam sholat Jumat adalah Ustadz Hemi Siswanto Al-Hadir dan Adin Ustadz Hartono. Demikian pengumuman dari Pemimpin Masjid Al-Muhajirin hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal dan ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أشهد أن لا إله
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama biyadihi thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lahu as-sam'a wal absara wal af'idata fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi bihaqq qadrihi bimiqdaril azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadratul mukaramin. Setiap Jumat tidak bosan-bosannya khotib menyampaikan pesan utama, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salat Jumat disadari dan diketahui oleh kita semuanya wajib hanya untuk laki-laki. Ini tentu ada maksud bahwa laki-laki ini sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di sisi lain kita sudah sering mendengar juga anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi melalui fatwa ittaqullah harusnya kita awali dan kita mulai dari diri kita laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga di rumah kita, di keluarga kita masing-masing. Istri sebagai pendamping suami. Kalau suami sebagai driver, ini drivernya. Jadi jamaah, ada anak-anak, ada remaja, pemuda, ada dewasa, ada yang belum berkeluarga dan belum berkeluarga, ada yang sudah berkeluarga. Maka ini semuanya adalah bagaimana kita mengimplementasikan ittaqullah di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, di tempat kita bekerja, dan dimanapun kita berperan dan berprofesi. Ibu sebagai pendamping suami dengan berbagai kemuliaan dan predikat yang diberikan kepada seorang ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa ibu di telapak kakinya itu, surga adalah di telapak kaki. Betapa mulianya seorang ibu. Dan disinilah bahwa Islam memuliakan wanita, sehingga para orientalis melihat bahwa ini merupakan suatu hal yang luar biasa, karena adab dan akhlakul karimah itu ditanamkan di tengah keluarga melalui ibu dan bapak sebagai pemimpin sekaligus manajer. Manajer yang memimpin, pemimpin yang manajer. Oleh karena itu kita hendaknya menyiapkan diri dan mengimplementasikan apa yang kita terima dalam setiap kali khutbah. Maka khutbah ini merupakan introspeksi atau muhasabah bagi kita semua, terutama saya. Hasibu
anfusakum qabla an tuhasabu. Maka monitoring evaluasi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, barang siapa yang lebih baik dari kemarin itu beruntung. Kalau sama dengan hari kemarin rugi, karena kita sudah membelanjakan 24 jam lewat tanpa makan. Barang siapa yang lebih jelek, ini bangkrut. Itu hadis Nabi. Dan memang harus bagaimana kita berperan sebagai khalifah di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, sebagai warga negara dan seterusnya. Bagaimana kita melaksanakan islamisasi dalam kehidupan. Konsep Islam Al-Qur'anul Karim harus kita jadikan sibghah, harus kita jadikan wijhah. Sibghah itu memberikan corak dan warna dalam kehidupan. Sibghah Al-Qur'anul Karim. Wijhah, pedoman. Tujuan dan dijadikan kiblat. Ini sibghah. Sibghah dan wijhah ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Konsep Islam dengan rukun iman kita semakin memantapkan. Rukun Islam semakin memantapkan, semakin produktif kegiatan-kegiatan kita, amalan-amalan kita untuk bekal di akhirat. Oleh karena itu, dalam mimbar ini saya ingin memberikan peringatan Allah kepada kita semuanya melalui surat Maryam ayat 59 sampai 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taaba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a. Ayat ini mengingatkan pada kita semua, memberikan peringatan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah akalnya, lemah mentalnya, lemah moralnya, lemah ekonominya, dan seterusnya. Oleh karena itu, peringatan ini harusnya kita indahkan, kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya melalui khutbah ini juga, besok tanggal 10 November peringatan Hari Pahlawan. Apa makna yang tersirat di dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November 45? Ini merupakan momentum penting, simbol dari keberanian, simbol dari semangat juang para kiai, para santri. Tanggal 22 Oktober 1945, karena sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi datang ke Surabaya dengan peralatan tempur yang luar biasa untuk menuntut gencatan senjata dan menarik kembali proklamasi kemerdekaan. Maka Bung Tomo dan tokoh-tokoh masyarakat ulama menghadap Fadilatul Syekh Hasyim Asy'ari, keluarkan yang disebut dengan resolusi jihad. Ini membela tanah air, ini jihad. Dan sudah sering kita dengar statement dari beliau, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, resolusi jihad yang kemudian diperingati 22 Oktober Hari Santri, karena peranan santri dan area Surabaya luar biasa untuk melumpuhkan Jenderal Malabi, dan Jenderal Malabi terbunuh pada 30 November, 3 bulan setelah proklamasi akan ditarik kembali oleh sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Oleh karena itu, ini merupakan suatu kemenangan, suatu keberanian
dari anak Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Indonesia adalah rumah kita. Penduduknya Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan seterusnya. Beragam keturunan. Keturunan Spanyol, keturunan Portugis, keturunan Inggris, keturunan Belanda, semua ada. Keturunan Jepang ada. Inilah khasanah budaya kita yang luar biasa kaya. Kemudian inilah kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal. Dan ini takjub negara-negara lain tak. Mengapa Indonesia bisa bersatu? Agamanya beda beragam. Ada negara yang agamanya tunggal satu-satunya, tapi bukan. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa Islam dengan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia, makhluk Tuhan, persamaan sesaudara masyarakat sebagai warga negara Indonesia, ukhuwah basyariyah. Kita sudah diajarkan tentang itu. Dan ini kita pelajari dan kita implementasikan bagaimana kita hidup sadar, berbangsa dan bernegara, hidup berdampingan dengan orang lain, beragama lain, strategi ekonominya lain, pendidikannya beragam sekali dan turunannya beda. Di sini kita harus lebih dewasa di dalam menyikapi berbagai perbedaan-perbedaan ini. Ini merupakan kelebihan dan keunggulan. Tidak hanya itu, Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dirumuskan dan keluarlah Pancasila yang seperti yang sudah saya ceritakan. Melalui Piagam Jakarta, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat. Kemudian ada protes dan sebagainya. Disinilah para ulama menunjukkan religius nasionalis religius luar biasa. Belum lagi beliau itu founding fathers kita merumuskan Undang Dasar 45. Itu luar biasa. Kalau saya baca sejarah, beliau minta pada Allah, petunjuk pada Allah untuk membuat pedoman yang kita sebut UUD 45 ini. Di antaranya yang berkaitan dengan Hari Pahlawan dan perjuangan ini, pasal 27. Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya membela negara. Berhak dan wajib dalam upaya membela negara. Pasal 30, setiap warga negara berhak dan wajib dalam pertahanan keamanan negara. Apa makna setiap? Ternyata saya pelajari itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Melalui mimbar ini saya ingin mengingatkan fardu ain Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Memang tantangannya tidak mudah. Jadi kita sudah mengenal ukhuwah insaniyah atau basyariyah, ukhuwah Islamiyah, tapi kita mengenal ukhuwah wataniyah sebagai anak bangsa di mana rumahnya adalah Indonesia. Ini merupakan bagian dari perjuangan kita untuk bagaimana ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini kan kita lihat bagaimana tolong menolong dalam hal kebaikan ini, bukan tolong menolong dalam kerusakan. Buzzer yang memporak-porandakan persatuan sebagainya juga. Nah, di sini harus kita waspadai. Kita lebih dewasa menyikapi itu semuanya. Maka untuk menghadapi itu, seperti disyaratkan di dalam Al-Quran istilah ghuraba. Mengapa kita harus mempunyai karakter ghuraba? Karena sebagaimana sering kita dengar juga Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nidhamin sayaghlibul batil. Saya ulang, al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidham. Kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan
keburukan, kezaliman yang terorganisir. Ini kalau bahasanya academic building learning organization, bagaimana kehidupan berbangsa bernegara ini. Di samping komitmen untuk lebih takwa kepada Allah, maka apa itu ghuraba? Ghuraba itu adalah orang-orang aneh, orang-orang yang berusaha, berupaya untuk berfatwa kebaikan, kebenaran, tapi dianggap aneh karena kerusakan yang merajalela. Ini harus kita renungkan. Siapa ghuraba itu? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka mencoba menimbulkan perbaikan di tengah kerusakan yang merajalela. Dan jumlahnya sedikit, juga disyaratkan di dalam Al-Quran. Nasun sholihuna fi nasin katsir. Mereka itu jumlahnya yang soleh itu jumlahnya sangat sedikit di tengah kedurhakaan, kezaliman yang merajalela. Maka melalui ibadah ini amar ma'ruf nahi munkar terus kita tunjukkan melalui diri kita masing-masing, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kerja, dan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling sering kita amati, amar ma'rufnya ada, tapi nahi munkarnya kurang, karena kurang keberanian untuk berbuat dan seterusnya. Maka paling tidak kita berupaya tahirun fi nafsi mutahhirul li ghairi, tahirul fi nafsi mutahhirul li ghairi. Paling tidak kita mendidikan diri kita dan keluarga kita. Kemudian bagaimana mutahhirul li ghairi. Di sini ibu bapak sekalian, para jemaah yang dimuliakan Allah, kita hendaknya menjadi juru bicara, istilah kerennya good influencer, menjadi seorang dai untuk bagaimana kebaikan uswatun hasanah melalui Islam ini terus kita tumbuhkan di tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan rahmat, taufik dan petunjuknya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanal azimul ghafur. Subhanallah ilaha illallah al-hayyul qayyum. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar wa qala ta'ala fi kitabihi karim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabas sihhah wa abwaabas salamah wa abwaabal jannah. Allahumma a'afina min kulli bala'in dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna al-Qur'an al-'azim wa nabiyyikal karim wa rabbana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah innahu ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa
fastaghfirullaha al-azim was'aluhu min fadlihi yuhtikum wa la dzikrullah akbar.